Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Indra Laras Pramesti, selaku host di siang hari ini mewakili grup kami, grup 15A1 kelompok 2. Siang hari ini kita akan memiliki sesi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Suci Wahyuni, SH, MKN dari Universitas Hasanuddin. Sebelum memulai sesi pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan rules dari pertemuan Vikon hari ini. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan saya mute ya selama sesi, sehingga suara dari narasumber akan lebih jernih. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa menggunakan headset agar bisa menerima suara lebih jelas. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan dahulu di kolom chat box. Dan nanti pada saat akhir akan kami coba bacakan untuk didiskusikan bersama-sama. Lalu nanti di tengah sesi akan kami bagikan link presensi, mohon bisa diisi dan dikumpulkan, dikirimkan. Setelah itu, ya kira-kira seperti itu. Sebelum dimulai, saya mau menyerahkan sesinya kepada moderator kita siang hari ini, Pak Dodi Suswandi, Sarjana ST dari Singkatcon. Kepada Pak Dodi, saya persilahkan. Boleh lebih keras suaranya, Pak Dodi? Halo, Pak Dodi. Boleh diulang sedikit, suaranya kurang jelas. Putus-putus. Ya, makasih.
kasih kita hari ini dan Bapak moderator untuk ada perkenalan kepada saya. Siang hari ini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen. Kelihatan ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan sebagai konsumen, karena bangsa ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1999 sudah ada undang-undang tentang perlindungan sebagai konsumen, tapi sampai sekarang hak-hak konsumen itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Jadi banyak hak-hak konsumen yang terlanggar begitu saja, atau konsumen mengetahui di mana advokasinya atau di mana mereka bisa mendapat bantuan atas hak-haknya yang dilanggar. Selanjutnya tentang pada tahun 2019 BPKN sendiri sudah Badan Perlindungan Konsumen Nasional sendiri mencatat rekor tinggi tentang pengaduan konsumen, dan tahun selalu dalam tiap tahun selalu banyak pengaduan konsumen. Salah satu yang terbanyak pada tahun 2019 itu adalah pengaduan pinjam jasa keuangan dan perbankan, juga tentang perbankan yang berkaitan dengan KPR. Pengaduan itu juga berkaitan dengan developer atau penjual beli yang dilakukan developer rumahan. Jadi kita bisa lihat bahwa panjang tahun 2019 itu ada, ini tercatat di BPKN itu 500 kasus yang tercatat. Jadi itu pun meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2018 yang tercatat itu 582. Jadi sangat signifikan peningkatannya. Dan baik di BPKN maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, tempat-tempat pengaduan advokasi konsumen itu yang tercatat, bisa kita lihat bahwa di perbankan itu sampai ada 103 kasus, pinjaman online 81 kasus, asuransi juga 21 kasus, leasing, jual beli secara sewa menyewa, ataupun uang-uang case-case-nya yang menggunakan jual beli yang menggunakan uang-uang elektronik itu juga tidak mendapat pengaduan. Termasuk pada masa COVID seperti ini, pengaduan tentang konsumen dalam mengadakan transaksi itu juga sudah mulai banyak diadukan ke PKN. Kemudian dalam undang-undang sendiri, dalam undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang nomor 8 tahun 1999 itu sendiri didefinisikan bahwa siapa sih yang memiliki hak dan kewajiban dalam undang-undang perlindungan konsumen atau didasarkan konsumen, yaitu ada pelaku usaha, ada konsumen, dan ada beberapa tindakan pelaku usaha siapa saja, dan setiap orang baik dia perorangan dalam jalan usahanya ataupun dia dalam bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan melakukan kegiatan usaha. Terkadang seseorang membentuk badan usaha tidak sendiri, tapi dia bekerja sama dengan orang lain. Itu juga masuk dalam lingkup pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang. Dan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang atau pemakai tidak saja barang tetapi juga jasa. Jadi baik yang dia memakai jasa itu karena untuk kepentingan pribadinya maupun konsumsi keluarganya ataupun untuk kayak binatang peliharaan dan sebagainya. Tapi ini konsumen ini berhenti pada konsumsi pribadi, sifatnya pada dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tidak untuk diperdagangkan kembali. Jadi ketika konsumen yang dia membeli dari pelaku usaha tapi kemudian memperdagangkan kembali, itu bukan ruang lingkup dari mendapatkan advokasi dari perlindungan konsumen yang dimaksud undang-undang ini. Jadi dalam ruang lingkup undang-undang itu ya, jadi ada berbagai macam yang diadvokasi atau dilindungi, baik dalam hal pelaku usaha itu memperdagangkan barangnya
mulai dari dia mempromosikan barang-barangnya, berarti mulai promosi, mulai penggunaan, dan mulai setelah penggunaan itu di dalam undang-undang ini juga diberikan perlindungan oleh kepada konsumen. Kemudian sebenarnya apa undang-undangnya dibentuk, latar belakang undang-undang terbentuk ini karena memang selalu ada ketidakseimbangan kedudukan atau peran dari pelaku usaha sama konsumen. Konsumen kan kita kalau kita sebagai kita kan orang yang kita kan orang yang menerima saja barang atau jasa, karena keperluan kita harus membeli barang tersebut, jadi ya kita terima aja, tapi kita tidak mengetahui bagaimana barang itu sebenarnya sampai ke toko tersebut dan segala macam. Jadi ada ketidakseimbangan pelaku usaha, karena yang mengetahui, yang menentukan harga dan sebagainya segala macam itu adalah pelaku usaha. Kemudian karena pada tahun sebelum tahun 1990 itu globalisasi mulai meningkat, teknologi dan informasi dan diperlukan, serta harus perdagangan yang sudah era perdagangan bebas, sehingga negara perlu merasa melindungi setiap konsumen dalam aktivitas perdagangan ini, karena kan ada mulailah barang-barang impor mulai berlaku tanpa teks yang mungkin teksnya pajak-pajak yang ringan, karena kerjasama di bidang ASEAN atau segala macam itu juga dilindungi dalam ruang lingkup undang-undang ini. Jadi impor kan sebagai pelaku usaha atau potensi barang juga masuk dalam lingkup sebagai pelaku usaha di undang-undang. Jadi undang-undang ini adalah salah satu bentuk untuk membangun kepercayaan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha, karena dengan adanya kepercayaan bertransaksi tersebut otomatis akan menambah atau membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Kemudian dalam undang-undang ini kita bisa lihat bahwa ada hak yang diberikan kepada konsumen terkait hak atas kenyamanan dalam menggunakan dan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kemudian ada lagi hak konsumen untuk bisa memilih barang tersebut sesuai dengan nilai tukar yang ada. Jadi ada kayak misalnya kita di etalase toko, kita bebas memilih dalam satu jenis barang itu ada beberapa dengan nilai tukar sesuai nilai tukar uang mata kita, uang rupiah seperti itu, dengan apapun yang di etiket barang atau di label barang itu adalah jaminan yang dijanjikan. Jadi betul-betul apa yang terlabel dalam barang atau jasa yang sebelum kita membeli yang ada di etalase atau yang ditawarkan pelaku usaha itu juga menjadi hak kita. Kemudian konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Makanya ini berkaitan dengan etikat baik dari pelaku usaha untuk mencantumkan segala jenis informasi terkait barang tersebut. Makanya biasanya kalau saya ada label-label barang belakang, barang-barang makanan atau minuman, sudah termasuk barang-barang impor, karena ada peraturan kementerian dalam Kementerian Perdagangan itu harus mencantumkan selain label yang berbahasa etiket berbahasa Inggris harus ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Jadi itu harus, jadi ketika ada barang yang tidak mencantumkan etiket atau label berbahasa Indonesia translate dari bahasa asing, itu sebenarnya jangan kita beli, karena menurut ketentuan harus ada barang-barang impor harus ada translate etiket barang dan informasi tentang barang itu dengan bahasa Indonesia, karena dia diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kemudian selain itu ya konsumen diberikan hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Satunya yaitu negara harus menyediakan pembinaan dan pendidikan konsumen bagi setiap masyarakat. Makanya harus banyak sosialisasi ke masyarakat, tapi sosialisasi ini memang harus dilakukan secara tidak saja pada level pendidikan dan sebagainya, memang harus turun ke masyarakat seperti RT, RW, kelurahan, desa dan sebagainya, karena terkait jasa keuangan yang investasi bodong itu banyak kan terjadi
terjadi di daerah-daerah yang mungkin minim sosialisasi tentang pembinaan disiplin konsumen di sana. Karena sekarang ini juga kalau kita ketahui BPKN sendiri, Badan Perlindungan Konsumen, sudah ada di websitenya lengkap bagaimana pedoman-pedoman bagaimana supaya konsumen setiap mau bertransaksi investasi, KPR dan sebagainya dia harus berada di mana. Karena kalau daerah-daerah yang minim keterbatasan jaringan internet, mereka tidak mudah untuk mengakses website tersebut, dan memang perlu semacam harus bersatu lah antara pemerintah tempat termasuk BPKN dan semua orang-orang yang berkecimpung di bagian bidang konsumen yang berkaitan dengan itu. Kemudian konsumen juga memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan secara diskriminatif. Ya, pelaku usaha tidak boleh jual barang atau jasanya itu memilih-milih konsumen, apalagi menetapkan aturan bahwa berdasarkan ras, agama dan sebagainya tidak diperbolehkan. Kemudian ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jadi setiap ada pengonsumsi atau perusahaan barang yang tidak sebagaimana mestinya, ya kita berhak untuk mendapatkan penggantian dengan itu, tapi dengan prosedur-prosedur tertentu. Makanya setiap pelaku usaha mungkin yang sudah ada skala UMKM yang menengah ke atas, dia harus mempunyai SOP dalam bagaimana gantian kompensasi, apakah karena kadang-kadang juga ada pelaku usaha yang tidak menempatkan tempat pengaduan konsumen. Kalau misalnya konsumen rugi atau mendapatkan seperti apa yang harusnya penggunaan barang itu, kemudian sama seperti pendapat dan keluhannya. Nah inilah yang kita lihat kalau kayak market sudah ada layanan-layanan pengaduan konsumen, itu adalah salah satu pelaku usaha memberikan ruang untuk hak bagi konsumen dalam mendengar pendapat dan keluhannya. Kemudian ini hak untuk mendapat advokasi dan perlindungannya adalah salah satu bagian dari perlindungan konsumen yang diberi oleh negara melalui undang-undang. Jadi negara menyediakan lembaga khusus termasuk Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia sendiri, kemudian ada lagi bawahnya lembaga LPSK, lembaga perlindungan sengketa konsumen, kemudian ada lembaga swadaya juga yang dipersiapkan untuk bisa membantu ketika ada masyarakat, ada konsumen yang merasa hak-haknya terlanggar, tapi dia tidak bisa lagi menempuh jalan persuasif kepada pelaku usaha tersebut. Masuk ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan undang-undang lain seperti kayak undang-undang halal dan peraturan yang di bidang perdagangan dan perekonomian itu yang tentang ekspor barang dan sebagainya. Ada beberapa hak-hak konsumen itu juga termasuk dari hak dan kewajiban konsumen yang diatur. Kemudian selain hak, ya konsumen juga mempunyai kewajiban. Sebelum untuk hak kita harus melihat dulu kewajiban. Dan sebelum membeli, baiknya memang membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang sehingga tentu kita mendapatkan manfaat dari barang tersebut, mengetahui keamanannya. Makanya kayak obat ataupun bahan-bahan kimia itu harus dicantumkan. Ini tidak bisa didekat dengan orang hamil atau tidak dikonsumsi oleh orang hamil, ataupun tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki riwayat penyakit seperti ini. Kayak bahan kimia tidak boleh ditempatkan simpan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Kemudian sebagai konsumen juga kita harus bersikap baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa tersebut. Jadi kedua-duanya harus bersikap baik lah. Ada kita dulu membeli barang tersebut akan untuk hal yang baik, ataupun kita tahu penggunaan barang itu tapi karena kita bersikap buruk ingin menjatuhkan nama dari pelaku usaha, kita menyatakanlah barang ini sebagaimana atau membuat barang itu sepanjang umur tidak bermanfaat sebagaimana mestinya atau bagaimana kegunaannya. Kemudian ya itu dia kewajibannya ya, setiap kita membeli barang atau jasa ya kita harus membayar sesuai dengan harga yang telah kita sepakati. Kemudian mengikuti upaya penyelesaian hukum. Nah ini bahwa setiap ada
hak hak kita yang dilanggar, ada prosedur khusus, ada protapnya mungkin dari si pelaku usaha sendiri maupun dari lembaga-lembaga terkait, seperti misalnya di perbankan atau asuransi. Kita tidak bisa mengadukan langsung ke, kita boleh mengadukan BKN, tapi bank dan lembaga-lembaga jasa keuangan itu memiliki sendiri forum untuk menyelesaikan setiap aduan konsumen, kayak di bank itu sendiri ada dalam lingkup dari internet bank sendiri, kemudian di luar bank itu sendiri ada yang diatur lagi lembaga penyelesaian sengketa berdasar bersama-sama dengan OJK. Jadi sebelum masuk ke BPKN, kalau lembaga jasa keuangan itu memiliki protap tersendiri. Kemudian kewajiban pelaku usaha, kewajiban pelaku informasi yang benar, jelas dan sesuai dengan kondisi jaminan barang yang diberikan, yang memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang. Bagaimana caranya untuk barang pemeliharaan ini untuk barang-barang yang masa pakainya memang berlangsung lama, 1 tahun lebih, seperti barang-barang yang seperti AC ataupun barang-barang rumah tangga lainnya atau mobil, bagaimana pemakaiannya, mungkin seperti itu. Makanya selalu ada buku panduan yang diberikan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan ini bagian dari keharusan pelaku usaha yang misalnya market yang memberikan tenaga ada pelayannya atau bagaimana, ya dia harus memastikan bahwa pelayannya itu memberikan service yang memang baik kepada para konsumen serta benar. Kemudian menjamin mutu barang yang dipertahankan itu sesuai standar mutu, karena terkadang kayak HP dan barang-barang lain itu sudah ada standar nasional industri SNI-nya kan, jadi itu juga harus mengikuti ketentuan barang-barang yang sudah memang harus sesuai standar, termasuk barang-barang yang ada jaminan hal dan sebagainya. Beri kesempatan kepada konsumen untuk ada seperti barang-barang elektronik, jadi memang itu adalah konsumen untuk bisa mencoba barang tersebut sebelum barang itu dia gunakan sendiri atau sudah terbeli baru gunakan sendiri, dan memberi kompensasi dan fungsi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaannya dan pemanfaatan barang tersebut. Memberi kompensasi ini sama misalnya kalau kita menggunakan termasuk jasa penerbangan, kalau kita menggunakan pesawat kemudian ternyata pesawat tersebut tidak berangkat sesuai waktu, nah makanya ada kompensasi, karena itu juga diatur diberikan kompensasi karena keterlambatan jadwal, tidak sesuai jadwal penerbangan. Kemudian hak pelaku usaha itu sendiri sebagaimana kewajiban dari konsumen, yaitu yang menerima pembayaran. Dia juga mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat buruk, melakukan pembelaan diri juga. Undang-undang ini memberikan perlindungan sepenuhnya pada konsumen. Jadi ketika ada konsumen yang merasa dilanggar haknya, maka beban pembuktian itu ketika nanti itu terjadi sengketa, beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh konsumen itu tidak benar. Jadi konsumen itu dalam hal ini khusus untuk perlindungan konsumen, ketika ada sengketa konsumen, beban pembuktian itu baik pidana ataupun perdata ada pada pelaku usaha. Karena itu dia kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha itu tidak seimbang. Untuk rehabilitasi nama baik, makanya disediakan juga hak pelaku usaha untuk rehabilitasi nama baik ketika dia bisa membuktikan secara utuh bahwa kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang digunakan. Kemudian diatur pula apa sih yang dilarang dari pelaku usaha dalam dagang, dalam produksi barang. Barang atau jasa itu tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih atau neto. Jadi kalau terkadang kita kan beli barang jumlahnya sudah berkurang atau sebagainya, cuman terkadang kita itu sih nggak apa ini mungkin ada padahal itu merupakan salah satu yang kita tidak boleh biarkan hal itu terjadi. Kalau ada kekurangan isi, berat, neto atau ada hal yang tidak sempurna dalam
pengepakan, packingan dan sebagainya, itu sebaiknya kita memang melapor, mengadu cepat kepada pelaku usaha supaya bisa cepat dikomunikasikan kepada pabrikannya supaya itu tidak terjadi lagi. Kemudian tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan. Ini sama ya kayak tadi, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau umum. Banyak ada sekarang ini kasus-kasusnya yang banyak itu tentang marketing flyer rumahan yang terkadang terlalu mengawang-awang kalau menjanjikan sesuatu bahwa rumah ini bebas banjir, rumah ini terus jalannya tidak airnya lancar dan sebagainya. Dan ternyata setelah orang membeli karena melihat promosinya seperti itu, teknik promosi marketing yang bagus, orang bisa saja membeli itu, tapi ternyata saat digunakan sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat promosi itu, termasuk larangan dalam perdagangan barang dan jasa dalam undang-undang. Kemudian tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemandirian, bagaimana mungkin barang khas, obat atau barang-barang yang memang memberikan keistimewaannya, karena terkadang iklan promosi dan sebagainya itu terkadang memberikan jaminan kemakmuran atau efektifnya jika produk atau jasa ini digunakan. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, komposisi, aturan pakai dan tanggal pembuatan itu sangat penting. Tidak aturan pakai, terkadang ada yang tidak mengetahui aturan pakainya dari mana, dan samping, karena sekarang juga semua konsumen harus membaca dengan baik dan cepat mengadukan ketika tidak ada hal-hal ini dalam produk atau barang atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Hal ini sih sudah mulai berjalan karena kita lihat bagaimana BPOM dan Kementerian Perdagangan selalu turun di jalan, walaupun mungkin di pasar-pasar tradisional tentang cantuman tanggal kadaluarsa ini kadang terhapus karena ada penggunaan mungkin tinta untuk cantuman tanggal itu tidak sesuai, atau karena barang sudah lama atau menumpuk dengan barang lain sehingga tinta dari warna label tanggal tersebut itu sudah hilang karena tertutup dengan barang lain. Perlu juga pelaku usaha mengetahui bahwa tinta itu, tapi kan tidak semua pelaku usaha sebagaimana yang kita biasa lihat di market besar, tidak demikian dengan pelaku usaha yang di pasar-pasar tersebut. Jadi perlu memang ada edukasi seperti itu kepada pendidikan konsumen melalui pasar-pasar tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan ataupun penggunaan tersebut bagaimana dinyatakan dalam label. Tidak ditemukan informasi sama dengan tadi, dan seperti penggunaan barang dalam bahasa Indonesia ini untuk barang-barang yang memang barang-barang yang dari impor dari luar wilayah dan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Ini terkait dengan barang-barang yang mencantumkan logo halal, karena kita juga sudah memiliki undang-undang jaminan halal. Nah, itu undang-undang jaminan halal juga berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen, bahwa proses menuju mendapatkan jaminan halal itu tidak hanya pada selesainya barangnya, tapi undang-undang jaminan halal itu mulai dari hulu hingga hilir, jadi mulai barang, dari asal barang, dari bahan-bahan barang itu, cara pengemasan, cara pembuatan dan sebagainya itu masuk dalam jaminan halal, sehingga keluarlah label halal itu. Kemudian ini pelaku usaha dilarang keras untuk memperdagangkan barang-barang yang rusak atau cacat, tapi dia tidak memberikan informasi yang lengkap. Kalau kita lihat sih biasanya kalau bisa sebetulnya kadang-kadang ada sih ya di market-market yang besar jual yang tidak sesuai standar, ataupun kayak kita lihat biasanya juga yang punya nama dia menjual harganya turun, tapi dia tidak menjelaskan bahwa ternyata ada cacat, tapi ada juga pelaku usaha yang bersikap baik untuk menjelaskan informasi tadi. Tapi itu adalah larangan yang merupakan larangan dalam undang-undang ini sebenarnya. Jadi kalau ada pelaku usaha yang menjual barang yang cacat, terus kalau itu masih bisa dipakai, itu boleh dijual, tapi dia harus memberikan informasi secara benar tentang barang tersebut.
Kemudian tentang tentang pelaku usaha di bidang farmasi dan pangan tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar itu juga dilarang menawarkan promosi-promosi iklan suatu barang dan jasa secara tidak benar, mengolah sesuai standar, taraf dan baik atau potongan harga. Jadi potongan harga khusus ini banyak sekali terjadi, apalagi kalau dulu masa-masa yang sebelum semuanya belanja tidak online. Kalau mau lebaran banyak potongan-potongan khusus yang kadang terlihat barang itu baik tapi tidak sesuai standar. Pelaku usaha juga dilarang dalam menawarkan barang. Ini terkait pelaku usaha dalam penawaran barang. Jadi menawarkan barang dan jasa bukan untuk perdagangan itu dilarang menawarkan yang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang harga, penggunaan, kondisi, jaminan, atau jenis kualitas tawaran potongan harga dan bahaya penggunaan barang. Jadi tidak boleh menggantungkan atau memberikan pernyataan yang tidak sesuai atau menyesatkan atau terlalu berandai-andai padahal kondisinya, kegunaannya, potongan harga itu tidak sesuai. Dan sekarang terkadang kita lihat kalau diskon barangnya ternyata memang harganya dinaikkan dulu baru didiskon. Dan ini sama aja sebenarnya tidak karena mereka menaikkan dulu harganya. Pelaku usaha dalam hal penjualan juga dilakukan melalui cara obral atau lelang. Lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen seolah-olah benar dalam keadaan baik, tidak mengandung cacat. Intinya semua harus jelas diinformasikan apakah dia ada cacat tersebut, apakah dia dalam keadaan baik atau masih bisa digunakan, apa yang perlu diperbaiki dan lain-lain terkait pokoknya informasi sebenarnya tentang barang tersebut. Belum lagi masalah-masalah perdagangan online itu juga masuk dalam ruang lingkup undang-undang ini karena sekarang semakin meningkatnya penggunaan media sosial, perusahaan online juga makin banyak. Jadi, kita juga harus berhati-hati dalam sebagai konsumen berhati-hati dalam membeli barang-barang tersebut, apalagi di masa seperti sekarang ini. Kemudian pelaku usaha juga jarang menawarkan ini tentang iklan, promosi. Dalam tahap promosi dan periklanan itu ada larangan yang tentang harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jadi kalau dia memberi tarif khusus, tapi dia hanya terkadang dia hanya menyediakan jumlahnya sedikit barangnya, ternyata dia sengaja memberikan tarif khusus agar mungkin ada barang lain yang sama gunanya, nanti itulah barang yang akan sama konsumen. Jadi kemudian pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak menginginkannya atau tidak menginginkannya. Jadi terkadang kalau kita beli barang akan dikasih hadiah seperti ini, tapi dia mengambil kupon itu selalu saja dapat, Anda belum beruntung. Jadi seakan-akan tapi itu tidak pernah kita ketahui sih sebagai konsumen, apakah nanti ada pemenangnya atau bagaimana, itu tidak diketahui dengan baik. Jadi ini juga harus berimbang informasinya. Ketika ada yang menang memang harus diungkapkan. Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan obat, suplemen makanan, alat kesehatan dengan cara menunjukkan pemberian hadiah. Jadi ada banyak ya sekarang kalau kita lihat pelaku usaha yang menjual barang-barang kesehatan, tapi juga ketika dia tawarkan, dia akan menjanjikan kalau bapak beli ini nanti hadiahnya ini, padahal itu adalah bentuk suatu larangan sebenarnya, larangan dari undang-undang. Jadi karena undang-undang ini menganggap bahwa suatu kesehatan itu tidak boleh menjadikan hal lain selain daripada manfaat barang tersebut bagi kesehatan orang sendiri. Jadi janganlah menjanjikan yang lain lagi, tapi kamu harus buktikan bahwa kualitas dari barang ini itu bagus, memang untuk orang gunakan. Kemudian dalam penawaran barang dan jasa melalui pesanan, ini kalau kita memesan melalui online atau bagaimana, tidak memiliki pesanan atau kesepakatan waktu dan sebagainya, itu juga
dilarang dalam undang-undang ini, tapi terkadang kita juga selalu ini sih kalau ada oh iya mungkin dia terlambat sampai sesuai yang dijanjikan karena ini seperti itu. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. Jadi ini tentang periklanan, mengelabui jaminan garansi, memuat informasi yang keliru, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau keputusan yang bersangkutan, melanggar etika atau ketentuan peraturan undang-undang lainnya mengenai periklanan. Jadi selain pemberlakuan tentang undang-undang ini, ada juga tentang peraturan perundang-undangan yang diatur tentang periklanan, itu juga para pelaku usaha periklanan juga wajib mentaati. Jadi dilarang mengelabui jaminan garansi terhadap barang atau jasa tersebut. Jadi kalau dia menggaransikan tentang kualitas jaminan barang tersebut, ya itu harus seperti itu. Nah selanjutnya dalam undang-undang ini juga diatur tentang larangan klausula baku. Kalau kita sebutnya ini klausula baku, dalam itu disebut klausula eksternasi atau standar baku. Kalau kita sering biasanya dengar juga tentang kontrak baku. Kalau kita menandatangani perjanjian kredit yang harusnya pada hakikatnya semua perjanjian atau klausula yang harusnya kita tandatangani itu harusnya kita bisa bikin tawar-menawar atau bargaining position, tapi terkadang karena mungkin waktu dan pelaku usaha merasa ribet kalau harus semua orang menunggu semua orang selesai membaca, kemudian terutama di bank-bank kan. Kalau di perbankan itu perjanjian kredit itu sudah dalam bentuk format baku yang kita tidak bisa bikin di bargain sendiri, malah itu ada ketentuan yang dimaksud klausula baku ini adalah pengalihan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha itu. Karena banyak juga sengketa-sengketa konsumen itu kalau kita lihat banyak juga tentang perjanjian kredit di bank ataupun transaksi-transaksi di bank yang terkadang kita tidak ketahui ternyata bank ini sudah merubah ketentuan penarikan, misalnya dulu pernah ada penarikan bank BRI di situ, nasabah tidak tahu bahwa sekarang kalau penarikan di teller mereka akan terkena biaya sekian rupiah, itu tidak disosialisasikan sebelumnya. Ya kaget saja mereka bahwa sekarang harus pakai kartu ATM dan mereka tidak punya ATM, dan itu harus diberlakukan langsung tanpa ada sosialisasi. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi bank merasa itu hak mereka karena mereka sudah menandatangani ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku waktu mereka menandatangani persyaratan pembukaan rekening. Jadi itu harus ada dalam pembukaan rekening bahwa pihak bank berhak menentukan perubahan tentang kegiatan perbankan ini tanpa pemberitahuan kepada bank. Seperti itu sih sepertinya klausula baku seperti itu. Jadi ada pengalihan tanggung jawab. Pelaku usaha berhak untuk tidak menerima kembali penyerahan barang dari pembeli. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang. Kemudian pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik atau langsung untuk melakukan segala tindakan yang sepihak. Ini termasuk tentang KPR, tentang pemberian kuasa, apalagi kalau KPR yang kemudian harus dijaminkan lagi. Jadi sebenarnya tidak boleh pelaku usaha sebagai kuasa kita, sebagai kuasa pembeli untuk melakukan perikatan jaminan lagi setelah itu. Harus orangnya langsung ketika dia lakukan ini, dia mendapatkan pelanggaran. Kemudian hak pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli. Kemudian konsumen tertunduk pada aturan baru, tambahan, lanjutan. Nah ini seperti yang saya bilang, terkadang ada aturan baru, tambahan atau lanjutan yang dibuat pihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa. Kemudian konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara asuransi. Biasanya terjadi kalau pada jual beli mobil, ya pembiayaan ataupun motor. Karena terkadang untuk mengikat seseorang yang sudah dibayarkan oleh lembaga pembiayaan untuk pembelian mobil itu harus jamin baik di dalam itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, harus konsumennya sendiri. Jadi pencantuman klausula baku itu tidak boleh sebenarnya terlihat sangat kecil, karena terkadang kita lihat kalau klausula baku yang
kartis-kartis parkir itu sangat kecil ukurannya, ataupun yang nota barang setiap setelah pembelanjaan bahwa kita tidak boleh lagi mengembalikan barang, itu sangat kecil, tidak jelas, maupun sulit dimengerti kata-katanya, bahkan tidak mencantumkan nomor hotline dan sebagainya. Dan klausul baku itu adalah sebenarnya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum apa? Dianggap klausul itu tidak berlaku, tidak ada. Tapi selama ini kalau kita kembalikan barang atau sebagai mana perusahaan, pelaku usaha atau penjual tidak mau menerima kembali barang tersebut. Padahal undang-undang jelas menyatakan bahwa klausul itu atau penentuan aturan itu jelas adalah batal demi hukum. Kalau batal demi hukum ya dianggap tidak ada aturan tersebut. Jadi apa sih perlindungannya bagi konsumen? Ya, pelaku usaha harus mengganti kerugian konsumen, kemudian ada pengembalian uang atau penggantian barang jika terbukti memang terdapat kerugian, ada santunan dan sebagainya sebagaimana ketentuan undang-undang lain. Berlakukan diganti rugi itu waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, tapi perbankan pun atau pembiayaan terkadang kalau kita ada kerugian, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak yang di uangnya tiba-tiba hilang, tapi ternyata masih 14 hari kemudian terlacaknya, dan itu tidak ada kompensasi lagi. Maksudnya tidak ada setelah tentang waktu lewat 7 hari tidak ada kompensasi lagi. Tapi khusus undang-undang ini, karena undang-undang perbankan juga mengatur hal lain, jadi ada undang-undang perbankan maupun OJK atau SE Bank BI juga mengatur mungkin tentang tata cara penyelesaian kerugian bagi nasabah perbankan. Jadi mungkin tidak hanya 7 hari, mungkin bisa lebih 14 hari karena mereka sudah mengatur sendiri dalam peraturan OJK atau SE Bank atau lembaga keuangan. Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan itu dapat langsung juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Perlindungan Tempat Kedudukan Konsumen. Jadi dia bisa memilih konsumen mau menyelesaikan di luar pengadilan melalui BPSK yang dibentuk Badan BPKN ataupun melalui Badan Peradilan. Cuman itu lagi ya, karena masyarakat merasa lembaga peradilan ini kita belum betul-betul bisa mencari keadilan di situ, belum lagi biaya yang mahal. Tapi negara sudah memberikan berbagai wadah untuk kita mendapatkan perlindungan, terutama 5 tahun terakhir ini sejak terbentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Secara terbentuknya saya pun melihatnya bahwa advokasi konsumen tidak sama seperti waktu undang-undang ini baru terbentuk atau di tahun 2004 masa saya masih kuliah S1. Sekarang sudah lebih banyak kaumnya, termasuk mereka bekerja sama dengan Komisi Persaingan Usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang dianggap pelaku-pelaku usaha itu melakukan praktek-praktek monopoli yang tidak sehat, termasuk seperti banyaknya pengaduan tentang waktu tiket pesawat banyak yang naik ataupun harga ayam yang meningkat tiba-tiba berbagai macam, hingga pada akhirnya Komisi Persaingan Usaha juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki tersebut dan melihat bahwa tidak ada praktek persaingan usaha tidak sehat dalam itu sehingga merugikan konsumen. Termasuk dalam masalah COVID ini di BPKN sendiri kita bisa mengadukan segala macam aduan tentang hak-hak kita sebagai konsumen, baik melalui segala media sosial yang dibuka oleh ataupun hotline centernya ataupun WA. Kita dapat langsung ajukan, baik email juga bisa diajukan. Kemudian dalam masa COVID juga beberapa panduan saya lihat di website sudah dimasukkan semua bagaimana pengajuan pinjaman, orang mengajukan pinjaman tentang bagaimana orang meminjam uang finansial, teknologi atau fintech yang sekarang banyak. Karena melihat kondisi COVID, semua orang memerlukan dana cepat. Karena melihat kondisi saat ini, termasuk masih ada orang yang mau membeli rumah atau sebagainya, sudah diberikan panduan dalam website tersebut mekanismenya. Kemudian inilah tempat-tempat BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang sudah ada di semua provinsi, tapi tidak semua kabupaten, ada beberapa saja di ibu kota provinsi mungkin yang ada.
Kalau di Bandung ini sudah ada beberapa kabupaten termasuk di Kota Bandung sendiri. Nah, ini bisa menjadi tempat pengaduan konsumen ketika pelaku usaha sudah tidak memberikan ruang bagi kita menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang kita alami. Kemudian ada juga selain BPSK ada lembaga swadaya masyarakat yang memang ada membantu BPKN dalam menyelesaikan ini, karena BPSK bisa masuk ke semua pelosok daerah Indonesia. Jadi mereka membutuhkan lembaga-lembaga swadaya, lembaga-lembaga konsumen yaitu YLKI seperti ini. Ini yang bermitra dengan BPKN sehingga di tiap-tiap kabupaten ataupun daerah mereka punya unit-unit untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Ini memang dibutuhkan sebagai advokasi perlindungan konsumen di luar pengadilan gitu, belum masuk ke pengadilan, karena sebaiknya memang masalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha itu harusnya jangan diselesaikan sampai di pengadilan, karena kalau sudah di pengadilan image nama baik pelaku usaha juga akan tidak baik. Jadi kalau diselesaikan secara musyawarah itu akan lebih baik. Saya kira demikian sesi saya penjelasan ini, semoga berkenan, dan selanjutnya saya akan ke moderator untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Registrasi makanan ya. Jadi menurut saya ya, maaf mungkin salah. Menurut saya terkait tentang nomor registrasi suatu barang atau produk itu, terutama makanan, itu juga memang keharusan disediakan oleh pelaku usaha, karena terkait deregistrasinya suatu, misalnya kayak kalau makanan produksi rumahan itu sebenarnya harus dengan registrasi BPOM, harus dengan izin makanan yang diperdagangkan. Jadi memang perlu, itu bagian dari keharusan pelaku usaha mencantumkan nomor registrasi makanan tersebut. Itu yang maksudnya Bu Reli tentang nomor registrasi makanan. Oke, Bu Reli, ada lagi? Siapa Pak? Mungkin kalau standar jumlah nomor registrasi itu mungkin yang mengetahui adalah bagian pencatat registrasi tersebut. Saya tidak tahu kalau ada jumlah 10 atau 12 seperti itu. Mungkin itu mungkin ada aturan khusus yang mengatur bahwa memang
nomor registrasi itu ada jumlah tertentu, tapi apakah harus mengikuti 10 atau 12, saya belum melihat aturan seperti itu, tapi mungkin ada yang aturan khusus bahwa memang ada harus 12 atau 10, jadi sepertinya ada ketentuan jumlah digit angka yang memang harus diikuti, jadi tidak boleh berbeda untuk produk makanan tertentu. Jadi mungkin makanan harus 12 digit, mungkin produk yang bukan makanan ada lagi variatifnya berapa digit seperti itu. Makanya itulah tadi yang dimaksud sebagai dia harus memenuhi peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk selain dan ini mengatur, ada mungkin peraturan perdagangan atau sama dengan kayak pengaturan tata email, nomor handphone dan segala macam diatur Kominfo. Jadi kita harus mengikuti aturan di Kominfo bagaimana, itu termasuk peraturan lain. Saya kira itu kalau misalnya memang ditentukan makanan standar jelas, gitu ya, mungkin itu memang keharusan. Jadi kalau ada yang nomor dari 12 digit gimana itu berarti ada kesalahan, atau itu memang kita harus adukan juga pada pelaku usaha kenapa yang tidak sesuai aturannya harusnya 12 digit. Memang setiap digit mungkin memang ada barang ini 12 digit hanya untuk makanan, atau barang ini 10 digit ini untuk makanan. Saya kira itu Pak Doni. Mudah-mudahan mencerah.
kita harus mengetahui aturan.
para peserta ada Ibu Hera, Ibu Leli, Ibu Yani yang sudah sabar dan setia mendampingi sesi kelompok kami siang hari ini. Mengingatkan kembali link presensi diisi bagi yang belum, jika yang sudah nanti akan ada email respon yang langsung dalam email yang didaftarkan di form presensi. Kalau begitu kami cukupkan